Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Iswan dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Adapun dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana refrigeran bekerja dalam sistem HVAC. Karena ini sangat penting jika ingin menjadi seorang insinyur HVAC. Oleh karena itu, kita harus memahami cara kerja refrigeran, bagaimana ia mengubah fase, dan bagaimana ia menggerakkan energi panas di sekitar sistem. Ini merupakan tampilan web Danfoss, di mana Danfoss adalah sumber informasi dan sumber daya yang ingin dituju yang dapat membantu. Mereka ini memiliki pemahaman mendalam tentang semua peraturan baru dan efeknya. Selain itu, Danfoss ini akan selalu siap untuk membagikan pengetahuan yang dimilikinya. Mereka juga membuat alat bermanfaat seperti retrofit zat pendingin, memadu alat JYP rendah, dan juga pemilihan keren untuk aplikasi yang tersedia secara gratis di situs web mereka. Anda dapat mengaksesnya sekarang dan dengan mengunjungi refrigeran dan danfoss.com. Beralih ke video sekarang, tidak masalah jenis sistem yang Anda lihat, mulai dari lemari es di rumah Anda hingga unit split sederhana, dan bahkan pendingin industri besar, dan dasarnya mereka semua bekerja sama, dan itu karena mereka melewatkan refrigeran di antara komponen utama, evaporator dan kompresor, konduktor, dan perangkat ekspektasi lainnya. Refrigeran yang kami maksud adalah fluido yang dapat mudah direbus dari menjadi cairan uap dan juga dikondensasikan dari uap kembali menjadi cairan yang dibutuhkan. Agar dapat menjadi kembali dan mendapatkan keuntungan tanpa kegagalan. Sebagai sumur pendingin, kita bisa menggunakan air yang akan berfungsi pendingin penyerapan. Sekarang jika Anda belum menonton video kami tentang penyerapan, pasti dan sangat menyarankan Anda melakukan agar tidak mendapat banyak video menarik lainnya, seperti pendingin udara dan hanya HVAC umum dan layanan bangunan. Video jika periksa ini ketika Anda punya waktu. Biasa menggunakan air di unit pendingin umum adalah karena memang begitu. Refrigeran yang dibuat khusus, yang dirancang khusus untuk tugas, sehingga mereka dapat bekerja jauh lebih baik di layar. Anda akan melihat refrigeran yang umumnya digunakan saat ini dari R22, R13, yang Anda tidak tahu apa arti angka-angka itu. Maka jangan khawatir, kita akan memperlihatkan jenis refrigeran di video berikut ini. Dampak potensi mereka terhadap lingkungan, tetapi seperti apa yang Anda lihat di layar, refrigeran ini memiliki titik didih yang sangat rendah dibandingkan air. Mereka membutuhkan sedikit panas untuk mendidih, menguap, dan menjadi, artinya mereka dapat mengidentifikasi panas lebih cepat seperti apa yang Anda lihat. Maka titik didih air adalah 100 derajat Celcius atau 212. Memiliki titik didih hanya minus 26,3 derajat Celcius dan minus 15,4 derajat Fahrenheit suhu kamar untuk merebusnya dan menghilangkan panas dari ruangan dan menyebar yang keluar ke atmosfer. Tapi untuk sekarang mari kita lihat bagaimana refrigeran berikut ini bergerak di sekitar sistem. Jika kita akan memulai dengan kompresor seperti itu, kekuatan pendorong refrigeran yang mendorongnya ke sekitar sistem, dan ada yang berbagai jenis kompresor, tetapi dalam video ini kita hanya melihat jenis piston dasar. Ini membuat sangat jelas, mudah dimengerti bagaimana caranya bekerja sehingga refrigeran masuk ke dalam kompresor seperti uap jenuh dan berada pada suhu rendah dan tekanan rendah. Kompresor menarik masuk refrigeran dan mengempresnya. Ia memaksa molekul bersama-sama sehingga jumlah molekul yang sama masuk ke dalamnya. Ruang yang lebih kecil meningkatkan laju tumbuhkan molekul. Oleh karena itu mereka semua terus-menerus terpental. Saat mereka energi kinetik menjadi panas, pada saat yang sama semua energi yang dimasukkan
oleh kompresor diubah menjadi energi internal di dalam refrigeran. Hal ini menyebabkan refrigeran meningkat dan entalpi energi internal, suhu dan tekanan. Dan Anda akan tahu jika Anda pernah menggunakan pompa sepeda, pompa menjadi sangat panas karena tekanan meningkat saat refrigeran berasal dari kompresor. Di sekitar kondensator adalah tempat semua yang tidak diinginkan. Panas ditolak ke dalam aplikasi karena takut ini akan mencakup bangunan, serta panas dari kompresor saat memasuki kondensator selalu lebih tinggi daripada udara di sekitarnya. Itu agar panas untuk mentransfer lebih besar. Perbedaan suhu itu lebih mudah memindahkan panas menjadi refrigeran masuk sebagai superheat, uap dan tekanan tinggi dan suhu tinggi, dan melewati tabung kipas kondensator akan menghembuskan udara melintasi kondensator itu sendiri dan melepaskannya. Panas seperti Anda yang meniup sedotan sup panas untuk mendinginkannya sebagai udara. Pukulan di tabung ini menghilangkan energi panas dari refrigeran. Sebagai refrigeran melepaskan panas, ini akan menjadi embun. Saat refrigeran meninggalkan kondensator, cairan jenuh menjadi tekanan yang lebih tinggi tapi sedikit lebih dingin. Meskipun entalpinya akan berkurang, sekarang Anda akan melihat jika Anda menuangkan air mendidih ke dalam gelas, Anda melihat semua uap ini mulai naik keluar dan juga uap yang bersentuhan dengan kaca yang berada di dalam. Suhu yang lebih dingin akan mengembun uap tersebut, kemudian di saat membuat jalannya sendiri ke bagian bawah gelas kembali menjadi cairan setelah refrigeran membuat jalannya dari kondensator ke sekitar dan perangkat ekspansi. Dalam kasus ini kita punya kutub ekspansi termal, tempat kutub ekspektasi yang bertemu refrigeran ke evaporator, dan dalam contoh ini kami menggunakan internal kutub ekspansi yang menggunakan bola kapiler untuk mengontrol kutub tergantung pada suhu di outlet evaporator kutub, agar seperti nosel semprot yang memiliki tekanan tinggi di satu sisi di dalam, maka botol yang ada sisi tertekan rendah tepat melewati nosel pada peletuknya. Meremasnya memungkinkan cairan lewat. Ini akan menjadi campuran cairan dan uap. Saat zat pendingin melewati katup ekspansi, zat pendingin akan melakukan hal ini, dan itu akan mengembang karena pipa bekerja. Setelah itu memasuki evaporator berada di tekanan yang rendah sehingga Fishman akan dapat berkembang ke isi. Ini akan mengembang dan mengurangi tekanan dan suhu, seperti jika Anda memegang kaleng deodoran dan kaleng cat semprot dan menekan noselnya. Anda akan merasakan menjadi lebih dingin dan dinding wadah akan berkurang bertekanan saat Anda melakukannya, sehingga refrigeran akan meninggalkan katup ekspansi dan pada tekanan dan suhu rendah sekarang menuju yang langsung evaporator menerima refrigeran. Kipas menghembuskan udara sangat hangat melintasi kumparan. Suhu udara harus lebih tinggi dari suhu refrigeran dingin, dan ini memungkinkannya untuk menyerap titik didih rendah sehingga suhu ruangan cukup menjadi uap refrigeran pergi sebagai uap jenuh pada tekanan rendah, dan uap menjadi refrigeran. Suhu yang berubah sedikit yang membingungkan banyak orang, tetapi
Alasannya tidak meningkat adalah karena sedang mengalami perubahan fase, di mana dari cairan menjadi uap, sehingga energi panas digunakan untuk memutus ikatan molekul antar molekul, tetapi enthalpi dan entropy-nya akan meningkat dan akan terjadi di mana energi pergi suhu hanya akan berubah sesekali. Cairan tidak mengalami perubahan fase. Baik, itulah tadi terjemahan tentang video Refrigeran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.